Selamat pagi adik-adik semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Semoga belum ada yang kena corona ya. Bertemu lagi secara daring. Sebelum daring, saya mungkin masih ingat nama saya siapa, nama saya dan nama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit infeksi bakteria, yaitu Haemophilus. Memang agak asing di telinga adik-adik, memang kalah terkenal dibandingkan dengan E. coli dan yang lain ya, Salmonella dan teman-temannya, tapi dia cukup mematikan bagi hewan ternak. Nah, dia itu penyakitnya septikemia, jadi menyerang ke seluruh tubuh jadinya ya. Jadi ada dalam darah dan kadang menyebabkan infeksi syaraf juga, jadi sangat berbahaya bagi khususnya hewan ternak. Dia senang menyerang hewan ternak, khususnya hewan ternak ya. Jadi tanpa panjang-panjang berkata-kata lagi, kita mulai pembelajaran tentang Haemophilus. Oke, secara epidemiologi dia itu ditemukan tahun 1956. Jadi dia patogen banget sebenarnya ditemukan di sana karena kita nggak tahu ya penyakit. Mungkin orang zaman itu nggak tahu penyakit apa sih ini. Dia nyerang berbagai ternak yang menghasilkan banyak daging. Kebetulan kan dia menyerang host sapi dan bovine ya, ternak yang pada saat itu dagingnya banyak diambil. Nah, dia menyebar ke seluruh dunia. Walaupun menyebar seluruh dunia, mudah-mudahan Indonesia belum masuk. Karena belum ada laporan sih sejauh ini yang saya baca literaturnya, belum ada laporan. Mudah-mudahan sih belum masuk, karena kita memiliki sapi Bali yang sangat rentan kalau ada penyakit ini masuk. Mudah-mudahan sih tidak. Jadi dia bersifat sporadik, karena muncul ya sporadis lah ya, jadi muncul sedikit, hilang sedikit. Nah, jadi dia menyerang saraf yang saya bilang tadi. Dia sangat senang menyerang sistem saraf. Kemudian juga bisa menyebabkan abortus pada hewan ternak. Itu kan sangat merugikan. Kemudian kematian juga bisa karena gejala saraf ya. Mungkin di video di depan sudah ada salah satu efek ya. Itu efek dari Histophilus, itu mungkin sekarang Haemophilus namanya. Haemophilus atau Histophilus itu sama. Nah, jadi beberapa penyebab yang disebutkan oleh penyakit itu adalah penyebabnya Haemophilus yang menyebabkan beberapa gejala, antara lain itu si gejala saraf, kadang respirasi juga, dan abortus juga yang merugikan bagi hewan ternak. Nah, penentuan diagnosanya memang harus dengan pemeriksaan lab untuk membedakan dengan penyakit yang lain, karena Brucella abortus juga menyebabkan abortus juga pada ternak. Tapi ini juga harus ditanam dulu baru kita tahu bahwa dia si Haemophilus atau Histophilus. Nah, ada satu strainnya dia yang menyerang unggas, jangan keliru, karena beberapa teman-teman Haemophilus gallinarum itu coryza ya pada unggas. Jadi H. gallinarum itu memang Histophilus atau Haemophilus, tapi dia pada unggas. Gallinarum itu biasanya merefer pada si avian atau unggas. Nah, itu kalau di manusia juga nyerang juga sih dia, tapi dia dengan spesies yang berbeda, yaitu Haemophilus atau Histophilus influenza. Nah, jadi ada beberapa di luar yang kita bahas ini ada Haemophilus influenza, gallinarum, dan parasuis. Jadi itu yang penting pada hewan dan manusianya. Jadi dulu namanya emang Haemophilus somnus, tapi sekarang namanya diganti menjadi Histophilus somni. Ya, agen penyakitnya ini si Haemophilus atau Histophilus yang tadi saya bilang. Jadi dia keluarga Pasturella, non-motil atau tidak bergerak kan. Jadi kalau ditanam di SIM dia tidak menimbulkan pekaburan pada tusukan. Kemudian dia merupakan pola normal sebenarnya, saluran reproduksi sapi jantan dan betina, dan di pernapasan atas. Nah, dia menurut penelitian 57% dari diisolasi melalui sapi sehat dari saluran reproduksi ya. Makanya dia kadang-kadang menyebabkan abortus karena dia keluar normal di saluran reproduksi. Nah,
lama juga dia bisa diam di saluran reproduksi tanpa menimbulkan gejala yang khas. Nah, satu lagi ada eksperimen yang sudah dilakukan, yaitu dia tetap hidup dengan suhu 23 derajat di lendir, karena dia di pernapasan juga ya, di lendir dia hidung juga mampu hidup lama, dan di darah juga kemudian sampai 70 hari bahkan, dan kalau di vagina atau lendir vagina sampai 5 hari. Itu menurut penelitian eksperimental yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kalau ini dia diam di lingkungan, dia menurut penelitian itu juga enggak lama, bisa 2 jam. Tapi ini merupakan salah satu rute infeksi atau penyebaran yang bisa terjadi pada ternak lainnya. Jadi melalui pengeluaran urin atau pengeluaran lendir vagina itu bisa mencemari lingkungan dan menyebar infeksi ke ternak-ternak yang lain. Jadi cara pembiakannya pun juga lebih bagus dia nanamnya di darah, karena dia seperti sifatnya tadi septikemia, dia senang menyebar dalam darah, jadi dia bagus ditanam di sheep lot agar. Itu agen penyakitnya. Kemudian kita bicara host atau hewan yang paling sering terinfeksi atau hewan yang disenangi untuk diinfeksi oleh Haemophilus atau Histopilus ini. Dia golongan bovine, termasuk bison ya, sapi-sapian lah, sapi-sapian itu, dan dia senang menyerang sapi muda juga, 6 bulan sampai 2 tahun. Itu menurut penelitian sering terkena. Haemophilus homini atau Histopilus somnus, dia senang menyerang hewan muda dari jenis sapi atau bovine ya. Itu host. Kemudian kita bicara cara penyebaran, yang seperti saya bilang di awal, dia menyebar di lingkungan dulu melalui hewan yang terinfeksi itu, entah dari urin, entah dari leleran hidung, entah dari leleran vagina, itu menyebar ke lingkungan lalu menginfeksi hewan ternak yang lain. Nah, hewan ternak ini kan kadang-kadang bergerombol nih, ya ternak biasanya memang bergerombol kalau pada saat makan. Nah, disitulah titik kritisnya bakteri ini menyebar. Jadi mereka berdesak-desakan, sama seperti kita berdesak-desakan pada saat COVID pasti kena. Nah, mirip seperti itu. Jadi kalau dari respirasi dia melalui aerosol, ya wajar ya aerosol, cairan pernapasan. Kemudian masuk ke mukosa, kemudian jadi septikemia. Kemudian faktor lain, imunitas host sendiri, entah stres, cuaca, dan seleksi virus yang lain itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian kawin alami, kan karena dia predileksinya juga ada di saluran reproduksi, otomatis kalau yang sudah terinfeksi terus kawin secara alami, otomatis kan kena juga. Kemudian itu sebenarnya tadi, kalau dia berkerumun, dia hewan ternak itu satu terinfeksi, kemudian berkerumun teman-teman yang lain pada saat makan misalnya, itu juga bahaya. Jadi bisa menularkan entah dari respirasi, entah dari leleran vagina itu, atau urin juga bisa. Itu penyebaran, itu cara penyebaran. Gejala klinis yang ditimbulkan ya wajar-wajar saja ya. Jadi ada beberapa bentuk. Jadi yang secara umum sih 2-3 ya. Yang paling sering itu adalah abortus, itu bentuk gejala klinis yang muncul akibat dia menginfeksi hewan yang sedang hamil. Ya, jadi jika hewan hamil terinfeksi Haemophilus atau Histopilus ini akan abortus. Kemudian saluran pernapasan. Bentuk saluran pernapasan. Jika dia menginfeksi bagian saluran pernapasan, hewan ya wajar jadi demam, jadi susah bernafas. Ya, pada ujungnya mati juga. Kemudian jika dia lolos dari saluran pernapasan itu, dia akan masuk ke aliran darah dan akan menyebabkan septikemia. Nah, itu akan menyebabkan gejala syaraf, nerve problem. Jadi closed eyes sleeper syndrome. Jadi kayak ngantuk ya, sleeper syndrome ya. Jadi mati juga ujung-ujungnya. Jadi 3 gejala itu yang sering. Yang pertama adalah abortus karena dia menginfeksi saluran genitalia atau reproduksi. Yang kedua adalah respirasi, bentuk respirasinya, dan ketiga adalah syaraf. Ya, jadi itu yang sering muncul gejala klinis yang
disebabkan oleh Haemophilus atau Histopilus. Kemudian pemeriksaan postmortem standar ya, myokarditis, respiratory disease ya kan, karena dia menginfeksi saluran pernafasan dan septikemia di jantung pasti ada masalah. Kemudian hemoragi dan nekrosis pasti, karena dia senang di darah kan, senang darah kan, jadi pasti akan menimbulkan hemoragi dan nekrosis pendarahan di beberapa organ. Kemudian cara mendiagnosanya. Nah, jadi ada beberapa metode pemeriksaan. Jadi bisa diambil sampel dari darah, dari congenital spinal fluid ya, atau cairan otak ya. Kemudian sendi bisa juga dari otak, bisa dari hati dan dari ginjal. Kemudian pemeriksaan lainnya ada namanya latex agglutination, jadi mendeteksi antigen dan merupakan metode yang paling sensitif dan cepat. Kemudian yang kedua PCR, pasti PCR, jadi menggunakan rapid test, kita juga ya sekarang rapid test, jadi kita tahu itu siapa yang menyebabkan. Kemudian serologis dengan mikroaglutinasi, immunoblot dan ELISA. Kemudian, nah standar bakunya yang paling gold standarnya adalah dengan menggunakan kultur bakteri ya, otomatis ya. Jadi memang katanya sih kompleks bakterinya, agak susah ditemukan. Mudah-mudahan nanti ada penelitian atau mahasiswa yang berminat, jadi kita bisa meneliti di lab. Tapi di Indonesia mungkin agak susah dari sampelnya, jadi kita bisa pelajari lebih dalam penyakit ini. Jadi memang kultur itu emang yang paling jelas, jadi kita bisa melihat sifat biokimianya, bentuk makrosnya seperti apa, bentuk mikrosnya seperti apa. Jadi yang dari di atas itu untuk PCR dan ELISA, latex agglutination, yang paling gold standarnya adalah kultur bakteri. Itu kita bisa membedakan dari beberapa bakteri yang mirip. Itu yang mirip dengan dia itu Manhelmia, Emotica, dan Pastorella multocida. Jadi mirip. Dan dia biasanya juga diambil dari sampel paru ya. Bisa dipakai. Kemudian pengobatan dan pencegahan penyakit. Karena dia bakteri, otomatis dia pakai antibiotik, entah oxytetracycline, penisilin, tetracycline, golongan sulfa. Tapi menurut Allen et al. Tahun 92, penisilin dan oxytetracycline paling bagus. Jadi menurut dia bentuk saraf itu masih bisa disembuhkan, tapi emang agak lama ya. Tapi kalau sampai hewan sudah tertidur dan tidak bisa bangun, kayak gejala saraf itu seperti tertidur dan tidak bisa bangun, agak susah sedikit, agak gawat lah ya. Kemudian vaksin juga tidak ditemukan, mungkin karena sporadik ya. Jadi asalkan ternak terinfeksi, kemudian diisolasi, disembuhkan, jadi dia tidak mudah menyebar ke ternak yang lain. Itu pencegahannya. Kemudian faktor imun host juga perlu diperhatikan, jangan stres, ada perubahan cuaca dan segala macam, itu juga berpengaruh. Tapi yang pencegahan yang paling utama itu isolasi dan dipisahkan dari ternak yang terinfeksi, itu harus dipisahkan dari koloninya, dari kelompoknya, supaya tidak mencemari ternak yang lain atau menginfeksi ternak yang lain. Jadi agak mudah sedikit. Maka dari itu mungkin vaksinnya belum sejauh ini, mungkin dipikir belum perlu lah, masih bisa ditangani. Tapi supaya kalian tahu, ini ada bakterinya, Haemophilus atau Histopilus ini ada bakterinya dan menyebabkan gejala seperti ini. Walaupun mungkin di Indonesia nggak ada, siapa tahu untuk kalian di luar praktek ya atau belajar, ada nih bakteri ini, dia cukup berbahaya juga pada si bovine atau si sapi. Manusia juga ada, tapi beda spesies ya. Kita berbicara Somnus ya atau Somni. Haemophilus atau Histopilus somnus atau Somni yang lebih mengarah ke ternak hewan besar, bukan ayam atau manusia.
Oke, sekian dari saya. Mungkin ada beberapa kuis nanti akan saya tampilkan. Ini nggak begitu banyak bakterinya, jadi satu bakteri saja yang menginfeksi bovine atau sapi, menyebabkan 3 gejala klinis yang khas, kemudian penanganannya atau pengobatannya dengan antibiotik dan isolasi. Gampang kok, jadi nggak banyak. Jadi kalian bisa baca materinya, nanti akan saya sertakan di Oase, silahkan dibaca. Nanti mungkin akan saya sertakan beberapa jurnal yang terbaru supaya update ya, biar nggak ketinggalan zaman. Kemudian ada kuis juga, silahkan dikerjakan. Semoga semuanya nilainya bagus. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.